Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Handayani, mahasiswa kebidanan program studi S1 dan profesi di Stikes Kendedes Malang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai diferensiasi seksual. Latar belakang, Disorder of Sexual Development atau DSD adalah suatu keadaan tidak terdapatnya kesesuaian karakteristik yang menentukan jenis kelamin seseorang, atau bisa juga disebut dengan seseorang yang mempunyai jenis kelamin ganda, dan biasa disebut dengan ambiguous genitalia. Kemudian kita masuk ke tujuan penulisan atau subbagian. Yang pertama, mengetahui klasifikasi disorder of sexual development. Yang kedua, dapat menentukan jenis kelamin tipe XX dan XY. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor penentu jenis kelamin pada laki-laki atau perempuan. Baik, kita masuk dalam pembahasan klasifikasi disorder of sexual development. Ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah gangguan pada gonad dan atau kromosom. Yang termasuk dalam klasifikasi ini antara lain hermafrodit sejati, disgenesis gonad campuran, disgenesis gonad yang berhubungan dengan kromosom Y, dan testis rudimenter atau sindrom anorkia. Saya akan menjelaskan mengenai hermafrodit sejati. Ini adalah jaringan ovarium dan testis dapat ditemukan sebagai pasangan yang terpisah atau kombinasi keduanya di dalam gonad yang sama dan disebut sebagai ovotestis. Kemudian disgenesis gonad campuran. Pada disgenesis gonad campuran ini biasanya ditemukan testis unilateral dan fungsional abnormal. Kemudian disgenesis gonad dengan translokasi kromosom Y. Pada kelainan ini ditemukan disgenesis gonad, namun dari hasil pemeriksaan analisis, kromosom menunjukkan adanya translokasi kromosom Y. Kemudian testis rudimenter atau sindrom anorkia. Nah, ini ditemukan pada laki-laki dengan 46 kromosom XY dengan diferensiasi seksual normal sejak minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-13. Tetapi kemudian testis menjadi sangat kecil atau anorkia komplit. Struktur saluran interna adalah laki-laki, terjadi kegagalan pada proses virilisasi. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu maskulinisasi dengan genetik perempuan, female pseudohermaphroditis, itu terdapat pada seseorang dengan kromosom 46XX, ovarium tidak ambigus, dan tidak ditemukan komponen testis di gonad. Sehingga struktur saluran Muller tidak mengalami regresi. Terjadi maskulinisasi akibat terdapatnya androgen dalam jumlah berlebihan dari sumber endogen atau eksogen yang merangsang janin perempuan terutama sebelum minggu ke-12 masa kehamilan. Sehingga genitalia eksterna mengalami virilisasi. Baik, ini kita masuk ke klasifikasi yang ketiga. Itu maskulinisasi tak lengkap pada genetik laki-laki atau male pseudohermaphroditis. Terdapat pada seseorang dengan kromosom 46XY dan mempunyai testis. Maskulinisasi tak lengkap disebabkan oleh adanya gangguan testis. Ini disebabkan oleh adanya gangguan sintesis atau sekresi testosteron janin atau gangguan konversi testosteron menjadi dehidrotestosteron. Kekurangan atau kerusakan aktivitas reseptor androgen atau kekurangan produksi dan aksi lokal dari Mullerian inhibitor faktor. Kemudian klasifikasi yang keempat itu adalah gangguan pada embriogenesis yang tidak melibatkan gonad ataupun hormon. Nah, ini adalah kelainan genitalia eksterna
dapat terjadi sebagai bagian dari suatu defek dari embriogenesis. Contoh dari kelainan ini adalah epispadia glandular, transposisi penoskrotal, penis yang dihubungkan dengan anus imperforata, dan klitoromegali pada neurofibromatosis. Kemudian kita masuk ke sub bahasan yang kedua, yaitu penentuan jenis kelamin tipe XX dan XY. Pada fase penentuan organ kelamin sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan. Penentuan jenis kelamin tipe XX dan XY sebelum usia kehamilan 6 minggu, genitalia interna dan eksterna laki-laki dan perempuan tampak sama, dan gonad masih bersifat indiferen atau bipotensial. Pada masa gestasi 6-14 minggu, perkembangan organ kelamin mulai berdiferensiasi. Kemudian bila susunan kromosom 46XX, apabila ditemukan testis, maka organ kelamin akan berkembang jadi organ kelamin laki-laki. Demikian sebaliknya, kromosom 46XY namun tidak pernah terbentuk testis, maka organ kelamin akan berkembang menjadi organ kelamin perempuan. Kemudian faktor-faktor penentu jenis kelamin. Diperlukan minimal 7 sifat, yaitu 5 sifat organik dan 2 sifat psikologis. Kita akan masuk ke subbagian faktor-faktor penentu jenis kelamin. Jadi untuk menentukan jenis kelamin seseorang anak diperlukan minimal 7 sifat, yaitu 5 sifat organik dan 2 sifat psikologis. 7 sifat itu ialah, yang pertama adalah susunan kromosom. Susunan kromosom ini disebut juga kelamin genetik. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, 22 diantaranya hampir serupa, dan yang ke-23 adalah yang menentukan perbedaan jenis kelamin. Pada perempuan kromosom itu ialah XX, sedangkan pada laki-laki yaitu XY. Yang kedua, jenis gonad. Lelaki mempunyai testis dan perempuan mempunyai ovarium. Yang ketiga yaitu morfologi genitalia eksterna. Genitalia eksterna pada laki-laki adalah skrotum, penis, dan gland penis, sedangkan genitalia eksterna pada perempuan adalah labia mayora, labia minora, dan klitoris. Kemudian yang keempat adalah morfologi genitalia interna. Genitalia interna pada laki-laki yaitu vasa deferens, fascicula seminalis, dan epididymis. Sedangkan genitalia interna pada perempuan yaitu tuba fallopi, uterus, dan sepertiga bagian atas vagina. Kemudian penentu yang kelima adalah hormon seks. Ini merupakan faktor endokrin yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpengaruh terhadap morfologi genitalia dan tanda seks sekunder. Kemudian yang keenam, pengasuhan atau the sex of rearing. Cara anak dibesarkan oleh orang tuanya akan menentukan penampilan dalam kehidupan kelak. Ini merupakan faktor psikologis. Bila seseorang sejak lahir dibesarkan sebagai perempuan, maka perilakunya akan seperti perempuan. Inilah yang dilihat oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah peranan dan orientasi. Yang dimaksud di sini ialah apa yang dinyatakan oleh seseorang akan untuk mewujudkan dirinya sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki. Yang perlu diperhatikan ialah kelakuan, pilihan permainan, minat, khayalan, percakapan, impian, kebiasaan,
erotisme, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menentukan. Ketujuh kriteria ini harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang anak laki-laki atau perempuan. Jika ada kontradiksi antara 5 sifat organis, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5, maka terjadinya interseksualitas organis. Jika timbul sifat berlainan antara 5 faktor organis dengan 2 faktor psikologis, maka terjadinya transseksual. Untuk menentukan jenis kelamin bayi baru lahir cukup menggunakan 5 sifat organik, karena 2 sifat psikologis belum bisa dinilai. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Disorder of sexual development adalah suatu kejadian atau keadaan tidak terdapatnya kesesuaian karakteristik yang menentukan jenis kelamin seseorang, atau bisa juga disebut sebagai seseorang yang mempunyai jenis kelamin ganda atau ambiguous genitalia. Interseksualitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama gangguan pada gonad dan atau kromosom, yang kedua maskulinisasi dengan genetik perempuan, yang ketiga maskulinisasi tak lengkap pada genetik laki-laki, yang keempat gangguan pada embriogenesis yang tidak melibatkan gonad ataupun hormon. Bila susunan kromosom 46XX apabila ditemukan testis, maka organ kelamin akan berkembang menjadi organ kelamin laki-laki. Demikian sebaliknya, kromosom 46XY namun tidak pernah terbentuk testis, maka organ kelamin akan berkembang menjadi organ kelamin perempuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.